Oke, kawan-kawan, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang skripsi, jumpa lagi di channel Asnan Waeng. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ayo, pejuang skripsi tuntaskan sampai kita nanti lulus. Kita lo aja kali ya. Oke, kali ini kita akan sharing tentang kemarin sudah kita bagaimana memilih judul, membuat judul ya, ada di video kita. Nanti silahkan cek. Kemudian ada juga yang bagaimana membuat latar belakang, kita cek juga di situ ya. Bagaimana yang selanjutnya adalah membuat landasan teori, itu juga ada, silahkan cek. Nah, maka kali ini kita akan bahas tentang jangan salah menentukan metode penelitian ya. Sebenarnya metode penelitian ini gimana ya, semua up to you gitu ya. Cuma menurut saya ini hal yang penting karena ketika salah menentukan metode penelitian maka ya sudah, karena itu adalah sebenarnya selain masalah sebagai core-nya, maka adalah metode penelitian ini adalah core untuk menyelesaikan itu tadi, mengolah semua yang ada datanya, kemudian dikumpulkan dulu, kemudian di klasifikasi, kemudian diolah ya, kayak orang seven juga lah ya. Setelah itu kemudian di plating, disajikan gitu ya, dianalisis dulu, kemudian disajikan, kemudian dicicipi, kemudian ditafsirkan kayak gitu tuh. Nah, begitu pula di metode penelitian ya. Kalau secara umum bicara metode tentu di dalamnya pasti ada, teman-teman akan melihat jenisnya ya, mau pendekatan mau apa, itu jelas ada dua ya, kualitatif kuantitatif gitu ya. Nah, kalau intinya gini, kalau teman-teman itu kira-kira ya, sebenarnya sebelum kita mencari masalah ya masalah dicari sebelum kita pra penelitian begitu ya, sebenarnya oke lah, misalnya setelah pra penelitian juga nggak apa-apa juga. Kita harus menentukan kira-kira nih, kita intro yang pertama adalah kita mengukur diri kita sendiri, kira-kira kita ini mampu yang mana. Kira-kira metode yang kita ambil itu, sudut pandang yang mau kita ambil itu membahas dalam angka-angka atau kata-kata gitu ya, atau keduanya ya, enggak masalah ya, atau mix ya, enggak masalah. Kalau misal kita ambil, kalau kita merasa diri kita ini, misalnya kita melihat suatu masalah, kemudian kita pengen membawanya ke bentuk angka-angka yang lebih yang lebih ini kelihatan keren kan, karena dari angka kemudian kita olah jadi diagram, dari histogram dan seterusnya ya gitu. Itu kan lebih keren ketimbang kata-kata yang mungkin membuat kita ngantuk gitu ya mungkin. Nah, berarti kita akan memandangnya dari kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif berarti misalnya ada suatu masalah ya, misalnya katakanlah kita ke lapangan, kemudian ternyata masalah di situ adalah misalnya kok lesu gitu ya, misalnya kita ke sekolah kok lesu anaknya, berarti mereka nggak ada minat gitu ya. Berarti kita ngukur, kita kuat di kuantitatif, kita bisa hitung-hitungan gitu ya. Statistiknya juga main di situ. Berarti kita ambil aja itu kuantitatif gitu ya. Berarti judulnya adalah pengaruh apa gitu ya. Misalnya kita ambil ex post facto, silahkan gitu ya. Yang jelas adalah yang pertama tadi, kita ukur diri kita sendiri. Teman-teman ngukur setelah kita jumpai ada masalah di lapangan, kemudian kita akan kira-kira nanti akan menyajikan atau membawanya itu kemana gitu ya. Apakah yang pertama tadi, kalau kita kuat hitung-hitungannya dan kita memang paham betul, ketika tidak hanya kuantitatif itu tidak hanya eksperimen tetapi di dalamnya itu lebih detail lagi ya. Tidak hanya satu variabel bebas, satu variabel terikat atau kombinasi, itu nanti uji-ujinya seperti apa, itu harus kita kuasai betul. Kalau enggak kita akan bingung runtutannya seperti apa ya. Kalau teman-teman mau belajar yang kuantitatif juga boleh, ini ada kayak gini tapi nggak ada ya. Nanti silahkan cek aja di video-video saya sebelumnya tuh ada, kalau mau yang kuantitatif. Nah,
Clear ya, kalau kita merasa diri kita mampu di angka-angka ya, uji statistiknya juga kita jalan. Kalau ini uji prasyaratnya harus apa, kalau satu ini seperti apa, kalau ini korelasional seperti apa, kausal komparatif seperti apa, asosiatif seperti apa, kita harus tahu itu ya, step-stepnya gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau boleh deh nanti kita buatkan videonya, kira-kira mau yang mana. Nah itu ya, kalau kita merasa diri kita enggak kuat hitung-hitungannya, teman-teman tuh jangan memaksakan itu. Misalnya dosen tetap mengarahkan ke kuantitatif gitu ya, kita harus punya dalil juga. Kita nggak langsung bilang iya pak, iya bu gitu ya, semata-mata biar cepat. Oke, itu memang iya, tetapi kita harus berargumen dong. Pak atau Bu, sebaiknya kalau dari kuantitatif mungkin saya nggak terlalu menguasai. Gimana kalau kita ke kualitatifkan saja, karena menurut saya ini variabel ini juga cocok untuk kualitatif Pak atau Bu gitu ya. Atau kalau enggak kita pengembangan, karena sebenarnya jujur ya, ketimbang kuantitatif itu kualitatif maupun R&D, research and development atau pengembangan itu lebih bermanfaatnya lebih ada gitu ya. Kalau kuantitatif ya sudah, misalnya pengaruh minat terhadap hasil belajar misalnya, sudah, misalnya pengaruh kesiapan guru dalam apa, ya sudah, angka-angkanya di situ, terus ya sudah itu aja gitu kan. Tetapi kalau ke kualitatif kita bisa mengeksplor dengan wawancara lagi gitu ya, lebih mendalam lagi, sehingga itu sebagai bahan rekomendasi perbaikan kalau ke kualitatif gitu ya. Tipsnya sebenarnya satu aja, ukur diri kita mau kemana gitu ya. Kalau pengembangan juga bagus lagi, karena apa? Karena pengembangan adalah by product, ada produk yang kita hasilkan di situ, entah nanti ada model pembelajaran baru gitu ya, entah itu produk berupa bahan ajar kalau di pendidikan gitu ya, entah itu berupa prototipe gitu ya. Artinya pengembangan itu ada jelas, kebermanfaatannya jelas, memperkaya hasanah gitu ya. Kalau kuantitatif ya saya tidak kemudian mengharamkan juga kuantitatif. Kalau Anda memang kuat di situ silahkan gitu ya, itu jauh lebih simpel mungkin ya, kecuali yang eksperimen berarti harus melakukan treatment, harus ada kalian mengajar dan seterusnya. Kalau di pendidikan ya artinya harus do it something gitu ya. Nah, kalau di pengembangan ya do it something, but you tidak harus ngajar, tidak harus melakukan sesuatu eksperimen langsung gitu ya, tetapi by doing sendiri gitu ya kalau pengembangan, meskipun nanti interaksinya uji coba dan seterusnya memang sama orang juga gitu ya. Jadi pilihannya itu tadi, ukur baju sendiri, kira-kira teman-teman tuh pilih metode itu yang mana, kira-kira nanti kuatnya di mana, apakah kuat untuk menggalinya menggali pakai cangkul ya kan atau kuat angka-angkanya gitu ya. Kalau mau lebih variatif tentu mix method juga perlu dicoba gitu ya, tentu dengan syarat rumusan masalah satu untuk kuantis, satu nanti akan dijawab secara kualitatif gitu ya. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah teman-teman harus di awal setelah menemukan masalah kemudian harus bertanya, ini mau dibawa kemana, ke bentuk angka-angka atau ke kata-kata ya. Kalau yang aman nggak terlalu susah berarti mix method saja, biar lebih variatif gitu ya, bisa dalam bentuk yang satu dijawab angka-angka saja, tetapi secara statistiknya cuma deskriptif gitu ya, tidak sampai ke inferensial, tetapi kualitatifnya juga ada di situ ya. Atau kalau enggak nanti di sana itu pengembangan juga boleh jadi salah satu alternatif metode yang bisa nanti teman-teman pakai ya, metode pengembangan dengan berbagai model jenis pengembangannya. Intinya adalah itu tadi ya, jangan salah pilih metode jangan semata-mata karena menurut dosen biar cepat gitu ya, karena kita harus juga punya argumen kebermanfaatan penelitian kita ini untuk apa, tidak sekedar hanya untuk lulus, tetapi juga kita sebagai mahasiswa, ngaku-ngaku padahal bukan ya, sebagai mahasiswa harus punya peran bahwa penelitian kita yang pertama itu harus berkesan dan memberikan dampak perbaikan solusi gitu ya bagi masyarakat di sekitar kita, sehingga mahasiswa tetap terdepan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jangan lupa kita bimbingan di sini. Bye.